Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasad bijahi dan nabi aslil alami waruhi sholli alaihi sallimi ya rabbana wa alihi wa sahbihi wajma'lana bihi kada alaihi. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, pada malam hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kitab Al-Hikam tersebut, yaitu pada halaman 73 juz tsani di bagian yang kedua. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalla biwujudi asarihi. Dalla biwujudi asarihi. Telah menunjukkan Allah biwujudi asarihi, menunjukkannya lewat apa? Dalla bi, ini huruf ba biwujudihi itu mesti ta'alluq, karena kalau huruf jar itu tidak ada ta'alluqnya nanti dia akan bisa dimengerti. Nah, pada kedudukan ini dalla biwujudi, dalla menunjukkannya lewat apa? Nah, lewat apa itu adalah ta'alluqnya. Allah menunjukkannya lewat apa? Menunjukkannya lewat biwujudi asarihi, dengan wujudnya asar daripada Allah. Allah menunjukkan dengan beliau menciptakan asar perbuatannya. Kita ketahui apapun dalam kehidupan ini, kita akan nengok ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke belakang, dan ke muka. Semuanya itu adalah asar, bekas perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu kita menghadap ke muka, kita melihat ada sesuatu yang dekat dengan saya, ada mic ini. Ini mic ini adalah menunjukkan kepada apa? Lewat mic ini, saya berpikir kepada apa? Biwujudi, dalla biwujudi asma'ihi ala subuti awsofihi. Allah menunjukkan dalla biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi. Jadi Allah menunjukkan dengan adanya mic di depan saya ini, kalau tidak saya pikir ya saya ada, mic ya ada. Terus makna daripada keberadaan mic atau keberadaan benda-benda yang lain di alam semesta ini, itu sebetulnya menunjukkan apa? Orang tidak mengerti kadang-kadang, atau orang tidak mau memikir. Yang penting ya ada dia, ada barang-barang, dan ada Allah. Nah, yang dikehendaki sebetulnya
Kalau Allah menunjukkan biwujudi asarihi, segala macam bekas perbuatan di alam semesta ini. Kita tahu ada macam-macam benda, segala macam di alam semesta ini. Itu tentunya kalau kita berpikir balik, apa iya ya, andaikan alam semesta itu wujud tanpa ada yang mewujudkan. Nah ini balik berpikir, adanya benda-benda itu menunjukkan apa? Adanya benda-benda itu adalah menunjukkan bahwa dia berada di alam semesta ini. Ternyata ada dan ternyata kita ketahui, kalau kita pikirkan kembali, itu menunjukkan kepada apa mungkin benda itu muncul sendiri? Tentu tidak mungkin. Contoh mic ini aja, mic ininya wujud langsung mendadak dar wujud, bentuknya ya kayak begini ini. Siapa yang bikin? Tidak tahu. Tahu-tahu wujud begitu aja, mungkin tidak? Nggak mungkin kan? Mesti kalau ini ada, tentu ada yang mewujudkan. Jadi mic ini menunjukkan kepada apa? Kepada asma'ihi, nama-nama daripada Allah. Nama Allah Qadiron, Muridan, Aliman, dan seterusnya. Allah itu maha kuasa, maha menghendaki, dan maha berpengetahuan. Nah, kita ambil contoh 3 macam itu. Wujudnya mic ini adalah menunjukkan bahwa Allah mampu untuk menciptakan mic. Jadi bukan hanya sekedar mic ada lalu tidak menunjukkan kepada Allah, bukan. Ada alam semesta itu adalah kembali kita akan memahami bahwa alam semesta itu wujud karena dia merupakan suatu petunjuk atau dalil tentang adanya Allah. Yang dipahami dari itu apa? Tentunya ya namanya dulu. Kita tidak langsung bisa menunjukkan kepada adanya Allah. Apakah menunjukkan kepada zatnya? Jangan terlalu jauh. Paling tidak pertama sekali langkah pertama, oh ada nama. Nama yang menciptakan barang itu langkah pertama. Nanti setelah ada nama, lalu apa? Namanya siapa? Namanya Qadir, murid atau alim. Nama Allah adalah Qadir, murid, muridan, atau aliman. Satu contoh saja. Nama Allah kan banyak sekali. Jadi ada benda itu tidak hanya menunjukkan Allah Qadir, tidak hanya menunjukkan Allah murid, tidak hanya menunjukkan Allah itu alim. Seluruh nama Allah bisa dihubungkan dengan situ. Tapi kita ambil contoh yang mudah aja. Mudahnya kalau ada mic tentu ada yang bikin. Yang bikin siapa? Yang paling kuasa. Yang paling kuasa itu nama. Yang paling kuasa, yang kuasa. Tuh. Setelah kita menunjukkan namanya, kita itu nanti akan mikir lagi, terus naik, sekali naik, terus naik, akhirnya terakhir itu menunjukkan ada zat dari benda tadi. Jadi kita akan sampai kepada wujud zat Allah. Jadi alam semesta itu adalah sebagai suatu cara Allah untuk menunjukkan kepada dirinya. Kita diajarin kenal dulu namanya. Kita diajarin setelah kenal namanya dihubungkan dengan sifat-sifatnya. Sifat contoh. Ini mohon maaf Bang Muluk ini alim. Alim itu kan suatu sifat. Apakah kata-kata alim itu berdiri sendiri tanpa melekat pada suatu zat? Yang alim siapa? Yang alim yang Bang Muluk. Mungkinkah terbayang oleh kita ini alim? Siapa yang alim? Tidak ada. Tidak mungkin kan? Mesti ada zat yang alim itu. Jadi menunjukkan kepada sifat. Nama tadi akhirnya akan membawa kita menunjukkan kepada sifat. Sifat tak mungkin berdiri sendiri. Apapun sifat, contohnya orang pinter, terus kuasa, terus
kaya, segala macam. Pokoknya sifat yang menunjukkan keberadaan saya. Nah, sifat-sifat tersebut tidak mungkin dibayangkan dan tidak mungkin dimengerti tanpa dia terletak atau menjadi nama bagi sesuatu. Yang alim siapa? Nah, alim sifat, yang alim itu adalah zatnya. Jadi nanti akan menunjukkan kepada sifat, setelah menunjukkan kepada sifat terus menuju kepada zat. Itu jadi cara Allah membelajarkan kepada kita. Coba kamu lihat di alam semesta ada apa? Jawabannya, wah macam-macam. Alam semesta itu ada apa aja? Ada apa saja. Waktu kita memahami bahwa di alam semesta itu ada apa saja, hanya itu. Memang ada, tapi hanya sekedar di alam semesta itu memang ada segala macam, tetapi tidak ada terusnya. Ya ada aja begitu. Artinya tidak terus mencari. Kalau ada sesuatu benda, tentu ada yang mewujudkan. Yaitu nanti namanya siapa yang mewujudkan tadi? Namanya Qadir, yang maha kuasa, atau muridan yang maha mengendaki, ataupun aliman yang maha mengetahui. Dengan adanya segala macam di dunia kita ini, kita akhirnya bisa berpikir tentu ada yang membuat. Tak mungkin bahkan ada mobil mendadak tahu-tahu jendelek muncul di depan kita, tahu-tahu ada mobil di depan kita. Nah, itu namanya kalau mobilnya itu istimewa, ya mobilnya tukang sihir itu. Tapi tukang sihir pun akan minta bantuan kepada suatu nama yang kuasa atau yang bagaimana. Jadi mesti ada yang menjadikan. Tanpa itu tidak mungkin ada benda. Dengan adanya benda, bagi mereka yang berpikir, itu akan menunjukkan kepada nama zat. Namanya dulu disebut. Setelah namanya disebut, ada yang bikin Qadiron, zat yang maha kuasa. Nah, yang maha kuasa itu adalah sifat. Ada yang menunjukkan, yaitu suatu benda yang bersifat Qadiron, yang mulia, yang maha kuasa. Nah, maha kuasa itu namanya adalah sifat. Apa mungkin suatu sifat? Contoh, saya pinter. Pinter itu tidak melekat pada diri saya. Saya dinamakan pinter, jadi pinter adanya pada saya. Itu melekat namanya. Nah, kalau pinter tidak menduduki suatu kedudukan, suatu tempat, apa mungkin sifat hanya terbang, melayang di angkasa? Siapa yang Qadir? Tidak ada. Tentu mesti harus ada yang ditempati. Itu namanya dari sifat tadi akan menunjukkan kepada zat. Nah, itu cara Allah menunjukkan. Tapi cara menunjukkan Allah dengan cara ini namanya cara Allah menunjukkan dari bawah, dari kenyataan yang ada, naik kepada zat. Ada juga cara Allah memperlihatkan kepada orang keberadaan dirinya. Aku ini ada loh. Tapi caranya dengan cara istimewa. Tahu-tahu seseorang dibikin gila, segala macam ngomong terus. Yang penting adalah zat Allah, zat Allah, zat Allah, maha kuasa zat Allah. Bukan kepada ada benda, terus kepada namanya, bukan kepada sifatnya, baru kepada zat. Tapi orang tadi dikasih ilmu oleh Allah, langsung gitu, langsung gila dia. Karena saking dahsyatnya, dia ditunjukkan oleh Allah tentang apa? Kesempurnaan zatnya. Nah, mungkin ya, kalau tidak orang yang kuat-kuat pikirannya atau tidak kuat fisiknya akan menerima itu. Bayangkan bagaimana bisa terjadi kalau kita tahu-tahu dikasih oleh Allah suatu kesempatan, kita itu ngerti kepada Allah, tahu persis gitu. Nah, ini kalau pikiran jadi gila, tidak mungkin begitu. Nah, makanya pada kondisi seperti itu kadang-kadang orang itu saking karena gila. Mengapa gila? Ya karena akalnya nggak mampu untuk menerima.
saking bingungnya. Dia tahu semuanya itu adalah Allah itu. Jadi yang lihat apapun itu ditunjukkan kepada zatnya. Ingat-ingat, Allah menunjukkan kepada zatnya. Jadi waktu dia melihat, ini apa? Ini ya adalah untuk pembungkus kacamata. Yang dilihat ini bukan pembungkus kacamata, ini Allah itu. Katakanlah kira-kira begitu. Nah, kalau orang dikasih kesempatan ini Allah kan bagaimana dahsyatnya. Jadi dia akan melihat segala macam apa yang ada di depannya. Alam semesta itu karena ditunjukkan kesempurnaan zatnya, yang diketahui oleh orang tadi adalah kesempurnaan zat Allah. Karena dia melihat kepada kesempurnaannya bagaimana, ya nggak mampu. Akhirnya apa? Dia menjadi gila. Nah, pada waktu gila itu kadang-kadang tindakannya macam-macam. Lihat kambing dikatakan istrinya gitu. Bisa aja karena saking apa? Saking dahsyatnya, tidak kuat, tidak mampu menerima berita tersebut. Tapi itu cara yang dikendali oleh Allah juga, diberikan juga kepada manusia. Nah, kalau orang dikasih jalan lewat jalan-jalan itu, efek yang terjadi ya kemampuan manusiawinya itu, karena ditunjukkan kepada keberadaan zat Allah, itu tidak mampu, otaknya itu tidak bisa menerima. Jadi dia ngomeng gitu, kayak orang gila. Melihat apapun ialah Allah, 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 Allah gitu aja. Jadi tidak akan terlihat. Andaikan dia melakukan sesuatu, saya ngangkat. Ini yang angkat siapa? Saya. Tapi karena itu yang dilihat adalah zat Allah, jadi yang angkat ya Allah gitu, kira-kira begitu. Jadi apapun yang dilihat itu adalah semuanya zat Allah yang sempurna. Saking keterusan, saking gilanya, zina pun dia tidak merasa zina itu. Karena apa? Saking beratnya. Jadi ngertinya ya Allah gitu aja. Nah, pada waktu itu kita bagaimana? Kita ikutin enggak? Enak banget gitu. Ya. Kalau tidak dikasih tahukan itu ya jangan ngaku-ngaku. Kalau tidak dikasih itu ya jangan ngaku aku melihat zat Allah. Jadi kesadarannya hanya Allah saja. Nah, itu cara lain yang dipakai oleh Allah untuk memberitahukan kepada keberadaannya. Saya teruskan, saya ulangi kepada urutannya. Dalla biwujudi asarihi, Allah menunjukkan dengan adanya segala macam sesuatu yang ada di alam semesta ini, wujud dari asarnya, wujud dari perbuatan Allah. Allah berbuat, karena berbuat menghasilkan sesuatu, apa saja. Ai mukawanatihi, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, wa masnuatihi, al-mutkinah, al-muhkimah, yang semuanya itu benar-benar yakinkan dan benar-benar benar. Ala subuti, ala wujudi asma'ihi, waktu Allah menunjukkan kepada keberadaan semuanya itu, kalau orang itu mau berpikir, jadi mesti mengatakan ada yang membuat. Idla yasduru dzalika ila min qadirin muridin alimin. Sebab tak mungkin muncul benda-benda tadi kalau tanpa dari zat yang maha kuasa, maha dahsyat, dan maha mengendaki dan maha tahu. Allah itu maha tahu. Sebelum menciptakan apa-apa, tahu apa Allah? Barangnya belum ada. Tapi alim maha mengetahui. Jadi biarpun barangnya belum dicipta, Allah itu sudah tahu. Barang yang belum saya cipta itu nanti bagaimana, udah ngerti, bukan kayak saya. Baru ngerti setelah barangnya ada. Jadi Allah menunjukkan kepada sesuatu ada, atau akhirnya atau mungkin belum diadakan, tetapi andaikan belum diadakan, itu barang yang belum ada itu sudah ketahuan namanya oleh Allah, bagaimana sifatnya, bagaimana kondisinya. Nah, jadi tukang ramal gitu kira-kira. Jadi kayak seolah-olah begitu. Karena Allah itu alim, sedangkan sifat alim itu adalah maha mengetahui. Jadi bagaimana
Karena dia maha mengetahui, maka Allah akan mengetahui segala macam. Contoh yang gampang aja, Nabi Musa pernah disuruh oleh Allah, coba idrib bi asokal hajar, pukullah batu itu, pukul, dar, dari batu yang gede dipukul, pecah menjadi bagian-bagian, tidak segede yang awal. Terus pukul lagi, dar, dipukul lagi, pecah-pecah menjadi kecil-kecil, tapi belum remek, masih ada wujudnya. Sampai 7 kali mukul Nabi Musa. Kemudian pada pukulan terakhir itu bingung, di dalam batu yang kecil yang dipukul tadi kok ada semutnya, ada uletnya. Itu bagaimana kehidupan semut di dalam batu yang dipukul dari batu gede sekali, belum ada apa-apanya kan? Oleh kita tidak ada mengatakan ada apa-apanya, tapi terus dipukul terus. Terakhir muncul dari pukulan Nabi Musa tadi adalah contohnya ulat. Nah, ulat itu kan belum ada. Nah, setelah dipukul menjadi, baru kita tahu. Kita itu tahunya setelah terjadi pukulan Allah. Allah itu mengetahui sebelum dipukul sampai 7 kali di dalam batu itu ada ulatnya. Gitu loh kira-kira, bahwa di dalam batu itu ada ulatnya. Dan itu saya sudah tahu bagaimana nanti sifatnya, bagaimana nanti keberadaan selanjutnya, karena Allah adalah maha alim. Seterusnya anak tadi minal qudrati wal irodati wal ilmi wa subutil asma'i ala wujudi sifati wa wujudi asma'ihi ala subudi ausofi. Kelanjutan daripada pengajian ini, dari tulisan kitab ini, kalau kemudian sudah tahu nama zatnya, Allah itu memperkenalkan, oh kamu boleh belajar seterusnya. Itu nama yang bagaimana? Nah, tentunya yang mana mungkin akan menciptakan sesuatu kok terus bisa tanpa yang mencipta itu luar biasa. Nah, akhirnya diketahui dari nama-nama tadi ada sifatnya. Nah, kalau sudah ada sifatnya, contohnya saya alim, alim itu sifat. Terus zatnya siapa? Bendanya apa? Contohnya saya. Nih, sifatnya alim, zatnya contoh saya. Nah, sudah menunjukkan apa? Dari menunjukkan kepada asar wujud benda, menunjukkan kepada nama Allah, dari nama Allah menunjukkan kepada sifat-sifat Allah, dari sifat-sifat Allah itu baru merujuk nanti kepada zat daripada Allah. Wa bi subudi ausafihi ala wujudillah wa ala wujudi dzatihi ilmu halun ayyakum al wasfu bi nafsihi, karena tidak mungkin ada suatu sifat tanpa ada yang disifati. Kalau ada sifat tentu ada mausuf, sifat mausuf itu tidak bisa lepas. Jadi kalau ada sifat mesti ada yang disifati. Nah, sifatnya siapa? Kembali lagi, orang kalau mau berpikir dia akan mengarah lagi kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu cara pembelajaran oleh Allah kepada kita, bukan kemudian tanpa kita sadari. Mengertinya kita cuman ada barang, terus tak mikirin lagi namanya siapa, enggak tahu, terus sifatnya bagaimana, sebodoh amat. Nah, setelah kamu tahu sifatnya, kok terus enggak tahu zatnya, rugi banget ya. Udah tahu sifatnya kok enggak tahu zatnya, begitu. Ilmu halun ayyakumal wasfu binafsihi wa hadza halus salikin. Hadza, cara ini itu adalah halus salikin. Salikin itu orang yang berjalan. Berjalan kemana? Berjalan untuk menghadap kepada hadirat Allah. Wa hadza halus salikin. Fa inna awwala ma yadhharu lahum al-asar. Kalau salikin orang yang mulai belajar dari tingkat rendah, awaluma yadhharu lahum al-asaru, yang terlihat oleh dia
Kalau mujahadah yang dilihat oleh dia ya segala macam jenis yang berhubungan dengan orang itu, tingkatannya, pikirannya, bekas-bekas perbuatan. Fa inna awwala ma yadhharu lahum al-asaru wa hiyal af'alu, yaitu perbuatan Allah. Fayastadiluna biha alal asma. Setelah mengetahui ada benda, terus memikirkan pada nama, ditunjukkan kepada namanya. Wabil asma'i ala sifat, setelah dikasih tahu sifatnya, setelah dikasih namanya, lalu naik lagi kepada sifatnya. Wabil sifati ala wujudidzat. Cara belajarnya itu tingkat-tingkatan begitu, tidak langsung loncat itu enggak. Itu adalah salik namanya, atau murid, bisa dinamakan salik atau dinamakan murid. Nah, andaikan kita belajar dengan mujahadah yang sungguh-sungguh, itu nanti yang mungkin akan ditunjukkan itu. Yang jelas ya dia sadarkan, karena pertama sekali adalah yang difahami dia adalah benda-benda di alam semesta itu. Itu kalau cara pemikirannya benar tentu akan tidak menyeleweng gitu nanti. Terus langsung asma, terus sifat, terus baru zat. Tapi kalau yang tidak mempunyai pembimbing itu, tidak punya guru, dia cara belajar, contoh beli buku di toko kitab. Di dalam buku tadi ada suatu pembelajaran. Nanti kamu gini. Terus dikerjakan juga, ternyata benar. Ataupun ternyata nyeleweng. Pada waktu benar, alhamdulillah. Pada waktu nyeleweng, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kamu suruh tanya sana saja, tanya aja si kitab, si buku itu, karena yang ngajarin kamu adalah buku. Apa bisa begitu? Ya tentu harus tanya kepada yang berwenang gitu. Jadi kalau kita belajar tanpa guru itu, kita mau nanya kepada siapa? Kalau kita mempelajarinya lewat buku beli dari toko, ya kan memberikan pembelajaran kamu baca buku yang kamu beli dari toko. Tanya aja kepada tokonya lah gitu. Ya enggak bisa jawab, pada ada bisa jawab. Makanya mohon maaf. Kita itu kadang-kadang yakin baca Quran, tapi hanya sekedar bagus baca Quran sih bagus. Tapi waktu terus membaca Quran itu bagus menjadi suatu aurat yang dalam perjalanan selalu dipakai. Itu Allah itu maha terserah. Nih saya kasih, dikasih itu. Terus membaca Quran saking tekunnya, mungkin waktu membaca Quran itu ada yang menunjukkan sesuatu atau benda yang menunjukkan, atau entah itu namanya zat atau apa gitu. Tapi petunjuknya mungkin keliru. Nah kalau waktu dikasih petunjuk terus petunjuknya itu tidak berjalan sesuai dengan syariat, bagaimana kita mau minta pertanggungjawaban? Kalau belajarnya lewat guru, Anda belajar ngaji lewat guru, kalau ada sesuatu tanya gurunya. Gurunya itu nggak mungkin nggak bertanggung jawab, mesti bertanggung jawab. Nah akhirnya akan dikasih tahu lewat guru kamu akan mendapat jawaban. Tanpa guru nggak ada jawabannya, kecuali kalau sholawat. Waktu aja Anda membaca sholawat dengan keyakinan sepenuh-penuhnya, itu tentu akan ditunjukkan oleh Allah dengan jalan yang benar. Didatangkanlah Rasulullah. Nanti waktu kita membaca sholawat, siapa guru kamu? Ya Rasul. Karena apa? Karena kita waktu membaca sholawat itu Rasul didatangkan. Nah jangan kemudian ragu-ragu lagi. Pada waktu kita membaca sholawat, anggap saja gurunya adalah Rasul sendiri. Semua sholawat begitu. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, kalau belum mantap keyakinannya, bisa ada yang menyelinap, membuat kekacauan. Jadi perjalanannya itu dimasukin oleh suatu barang atau suatu benda atau suatu barang-barang yang memberikan pembelajaran salah. Akhirnya disuruh berbuat zina,
Nah kalau itu kemudian kita udah menganggap ilmu kita benar, ya berbuat zina. Lah kalau itu benar, tidak masalah. Karena apa? Sudah gila. Waktu gila itu yang ada adalah hanya Allah saja. Tetapi kalau sholawat tentu akan ditunjukkan kepada Rasulullah. Rasulullah akan memberikan pembelajaran. Makanya cara yang termudah adalah lewat Rasulullah. Ya Rasul memberikan pembelajaran syariat. Nah, oleh karena itu segala macam apapun kembalikanlah kepada syariat. Jangan kemudian terus kata wahyu atau kata wangsit segala macamnya. Orang kalau pikirannya kepada wangsit saja, itu nanti dapatnya wangsit apa ya? Wangsit itu apa ya? Itu kalau pada tingkat Rasulullah namanya wahyu. Kalau pada orang Jawa namanya wangsit. Uangnya atau pemberian daripada setan gitu. Ya kalau Rasulullah kalau baca sholawat itu akan selalu, karena apa? Waktu orang membaca sholawat asal bener bagaimana? Tidak mikirin ya Rasul, hanya ya Rasul itu aja. Tidak mikirin aku supaya kaya, aku supaya punya martabat, supaya kedudukanku baik. Itu ada pikiran-pikiran yang perlu dibuang. Jadi waktu membaca sholawat jangan aku supaya pintar, aku supaya kaya, aku supaya jadi terkemuka. Itu pikiran-pikiran yang mengganggu dagangnya Rasul. Nanti akan didahului oleh dia. Jadi menjadi pikirannya kepada bukan Rasulullah. Nah kalau benar-benar sholawat, jangan bagaimanapun seluruh ulama telah menyetujui kalau baca sholawat kemudian dengan keyakinan yang penuh, tentu Rasulullah akan datang. Dimanapun Anda memanggil Rasulullah akan didatangkan oleh Allah gitu. Bertemu itu tidak mungkin terus kemudian ketemu orangnya. Kalau bisa ketemu orangnya luar biasa. Tapi kadang-kadang ketemu lewat pembelajarannya. Imam Ghazali seorang ulama besar. Tapi oleh muridnya masih ditanya, wahai guru, kamu kok dalam kitab kamu kok kamu nulis hadis-hadis yang menurut orang umum hadis ini koyok-koyok tidak kuat, artinya koyok-koyok bukan hadis yang benar. Tapi Imam Ghazali menjawab, aku tidak akan menulis suatu hadis dalam kitabku kecuali aku telah menghadap Rasul. Jadi saya tulis kalau aku sudah menghadap Rasul. Padahal Imam Ghazali tahun 1100, Rasulullah meninggal tahun 600, 500 tahun berpisah, apa mungkin ketemu? Nah ini keunggulan orang-orang yang luar biasa. Imam Ghazali contohnya itu bisa langsung ketemu biarpun sudah berjarak 500 tahun. Jadi di dalam hadisnya Imam Bukhari, contoh kitabnya Ihya Ulumuddin, bukan Ihya Ulumuddin ya. Bacanya jangan Ihya Ulumuddin. Ulumuddin nanti menelan kepada Makmudin. Ulumuddin, jadi menelan, ngulu kan menelan ya. Orang yang tidak ngerti Ihya Ulumuddin, nah, itu blow on itu. Ihya Ulumuddin, bacaan yang benar secara tata bahasa begitu. Tapi karena sudah yakin benar, Mubalik terima dalam kitab Ihya Ulumuddin, padahal dia adalah Mubalik sudah punya ilmu gede, tapi ngomongnya masih Ihya Ulumuddin. Kalau gitu, oh jadi kayaknya belum pernah membaca nahwu gitu, kira-kira begitu. Jadi kalau Ihya ya Ulumuddin, ulu mestinya ulu al-uluma fa'ilnya, terus adinya menjadi maf'ulnya. Jadi ini fa'il, itu maf'ul, ya nasab. Mestinya nasab mestinya, tapi karena dimudahkan menjadi Ulumuddin. Kalau dipisah-pisah Ulumuddin, tapi kalau digandengkan menjadi Ulumuddin gitu. Jadi ya Rasulullah itu bukan ya Rasulullah. Ya Rasulullah bacaannya yang benar adalah ya Rasulullah. Kalau baca ya Rasulullah, ya Anda ikut-ikutan aja. Hanya sekedar ngikut-ngikut, enggak belajar pakai nahwu terus ngengkel. Wah, yang saya diajarinya begitu, ya udahlah enggak apa-apa dah.
jangan dibantah. Kalau dibantah jadi berantem nanti. Karena apa? Udah yakin bener diajari oleh gurunya, tapi gurunya ya ulumuddin, apa ya sayyidi ya Rasulullah bacanya itu udah ngaku bener. Karena apa? Itu dikatakan diajari oleh gurunya ya sayyidi ya Rasulullah, kan mantep kita. Jadi akhirnya itu yang benar. Kalau Anda belajar ilmu nahwu gitu, baru begitu ya dah silahkan, jangan disalah kamu. Kalau dia tidak belajar kemudian Anda berantem dengan lewat ilmu, dia tidak punya ilmunya, sedangkan kamu dengan ilmunya, ya tetap aja kamu kalah. Karena apa? Dia akan bertahan mati-matian karena memang tidak punya ilmu gitu. Nah kalau punya ilmu, oh iya salah saya bacanya ya ulumuddin ya sayyidi ya Rasulullah, bukan ya sayyidi ya Rasulullah. Karena munada terus nidaknya mudhof ilaih itu menjadi, kalau mudaknya tidak mudhof ilaih bener Rasulullah bener. Kalau Rasulullah mudhof dengan mudhof ilaih ya tidak dibaca Rasulullah. Kalau di ya dengan nidak ya Rasulullah, tapi jangan dibikin polemik. Jadi akhirnya antara pengamal Wahidiyah berantem masalah ya sayyidi ya Rasulullah, itu yang benar ya sayyidi ya Rasulullah. Mendengar ilmu dari pendengaran kuping. Biasanya apa? Kalau lewat kuping itu biasanya ke kuburan, dapat uang sedikit, bacanya ya Rasulullah itu. Padahal yang ngasih tahu sono ya Rasulullah. Ya, kita tidak bisa berdebat dengan orang-orang yang kayak gitu itu. Nah, kembali lagi kepada pembicaraan yang awal, jangan dimengerti. Wahum alladzina yaquluna ma ra'ayna syai'an illa ra'ayna Allaha ba'dahu. Orang-orang saleh itu akan selalu mengatakan, setelah saya mempelajari ternyata akhir-akhir yang ada adalah Allah. Jadi setiap melihat apapun dipikir terus itu menunjukkan kepada yang terakhir adalah Allah. Jadi mereka mengatakan tidak ada sesuatu setelah saya pelajari kecuali setelah saya belajar dari situ ternyata yang ada Allah. Jadi mempelajari apapun akhirnya itu mesti kepada Allah. Ini salik dari mulai yang kecil kepada meningkat kepada yang gede, dan itu adalah benar gitu. Kecuali kalau yang enggak, yang nyeleweng itu. Nah kebalikan daripada adalah orang yang bukan salik. Nanti ada bagian orang yang bukan salik. Ma ra'ayna syai'an illa ra'ayna Allaha ba'dahu. Saya tidak melihat sesuatu kecuali waktu terakhir pemikiran saya itu mesti marah kepada Allah. Itu cara yang benar. Wa amal majdzubun, adapun orang-orang yang jazab, nih orang yang dikasih keistimewaan. Fabil aksi, adapun orang yang jazab itu fabil aksi, akan diberi oleh Allah ilmu. Yu'til hikmata man yasha. Allah itu memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki, dipilih oleh Allah. Jadi kalau dipilih Allah, udah pilihannya Allah. Kalau udah pilihannya Allah, udah jangan ditanya lagi, mesti luar biasa. Kalau amal zuhur orang yang jazab, kalau asalikun kayak kita ini mujadah. Kalau yang benar akan usul. Fabil aksi kama asaba ila dzalika biqaulihi, sebagaimana yang telah diberikan memberikan isyarat musalib dengan kata-katanya fa'arbabul jaddi yuksafu lahum, sedangkan orang-orang yang jazab yang dipilih Allah. Jadi dia diberi oleh Allah satu ilmu yang tahu-tahu diberikan belum langsung zat Allah yang maha dahsyat. Lah kita mikirnya apa? Ngomong, nggak mampu pikiran kita untuk berpikir. Nah, kalau yang mampu, yang nggak mampu biasanya kayak orang minum arak itu loh. Kalau minum arak jadi gila ya.
Waktu memikirkan Allah ya jadi gila gitu. Tetapi beda kalau orang yang berembuk atau berdebat tentang tidak ada manfaatnya ya jadi gila. Tapi kalau sudah dikasih oleh Allah kesempatan mendapatkan ilmu, itu nanti akan menjadi petunjuk baginya. Fabil aksi kama asaro ila dzalika biqolhi fa arbabul jadbi, adapun orang-orang yang termasuk mempunyai sifat jadab bi kasbi yuksafu lahum, yuksafu dibuka. Kasyaf ini dikasih ilmu langsung, dikasih oleh Allah langsung ditunjukkan kebesaran dahsyatnya zat Allah. Nah kalau kita langsung ditunjukkan tentang zat Allah sudah tidak bisa. Contohnya aku mau belajar kepada Allah langsung semuanya Allah, 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 Allah dikasih, dong gila dia. Karena apa? Tidak terpikirkan, tahu-tahu dikasih sesuatu yang dahsyat. Nah karena dia belajar, anggapannya kan betul ya, dikasih ilmu yang nggak mampu untuk menerima, ya dipakai itu, jadinya gila. Gilanya tidak benar gitu ya, kayak gitu itu. Fa arbabul jadwi fi kasfi yuksafu lahum, dibuka hatinya. Awalan ala an kamali dzatihi. Pertama sekali yang diterima oleh orang yang jadab itu Allah langsung membuka hatinya. Langsung dibuka hatinya, yang ditunjukkan apa? Kebesaran dan kedahsyatan Allah. Sewaktu kita dikasihkan kedahsyatan Allah, kita itu tidak mampu berpikir. Tapi itu kalau sudah dikehendaki Allah ya terjadi. Tapi ingat-ingat itu dikehendaki Allah. Kalau tidak dikehendaki, nanti akan terdapat ilmu-ilmu yang tidak karu-karuan yang dikatakan itu ilmu benar, padahal tidak dikehendaki oleh Allah. Fa'arbabul jadbi fi yuksafu lahum awalan an kamali dzatihi, daripada kesempurnaan zat Allah. Kamali dzatihi kalau orang nahwu katanya itu ya. Kamal dengan zat dua kata dijadikan satu, kamalu dzatihi. Itu mudahnya apa? Mudah apa? Itu apa? Nah ini kalau orang nahwu tahu. Kalau macam saya kan harus baca dulu. Kalau tidak baca saya tidak bisa gitu. An kamali dzatihi, artinya ai an dzatihil kamilah. Kamalu dzatihi itu maknanya adalah dzatihi mudhof ilaih, al kamilah mudhof. Jadi ini idhofahnya sifat lil mausuf gitu loh, katakanlah kira-kira begitu. Jadi ini sifatnya dimunculkan kepada mausufnya, yang diberi sifat itu di belakang mausuf. Itu kata sifat mausuf itu maknanya begitu itu. Ai an kamali dzatihi. Nah ini kalau udah tidak belajar nahwu, kalau diajak bicara begini ini tidak ngerti, karena tidak ngerti ngobrol aja lah. Repot ya, karena memang tidak ngerti apa yang dibicarakan. Kalau tidak ngerti ya ngobrol, kesempatannya kan yang dimengerti yang ngobrol itu. Jadi ilmunya apa sih itu sifat mausuf? Entah gurunya ngomong begitu, nggak ngerti aku. Wah, sudah amat lah akhirnya. Nggak mau memperhatikan. An kamali dzatihi, kamal zat. Kan kalau diartikan kamal an kamali, kesempurnaan zat. Dan zatnya yang sempurna itu yang dikehendaki. Zat Allah yang sempurna. Ai an zatihi, nah ini zat Allah al-kamilati yang sempurna. Fayudrikunahu iyanan idraka daukin. Dia akan mendapatkan ilmunya secara nyata, tetapi mendapatkannya idraka apa ini? Idraka daukin. Bukan utak yang menerima. Kalau utak yang menerima gila. Tapi kalau hati yang menerima makin menunduk. Hatinya itu bisa memahami, akhirnya dia menunduk. Loh, akhir daripada hati yang menunduk itu, Allah akan berikan terus kelanjutannya ilmu-ilmu yang bisa diterima oleh hati yang menerima itu. Nah, idroka zaukin, itu idrok secara zauki. Coba bedakan idrok tidak zauki, itu penemuan yang
disertai dengan akal. Kalau idrok dauki yang menerima hati. Ini kalau sudah dikembalikan kepada asalnya, hati itu bagaimana? Tapi ada macam-macam loh, hati itu juga yang keleweng juga banyak. Summa yarudduhum ila suhudi sifatihi. Allah pertama sekali menunjukkan kepada zatnya. Kita tidak mampu. Yang kita tahu adalah zat Allah. Allah ada. Gila kita. Nah, akhirnya diturunkan derajatnya. Tadi ngelihat memahami zat kepada sifat. Nah, diturunkan, diundurkan, ditarik mundur selangkah dari zat menuju kepada sifat. Tetapi karena sudah terlanjur melihat zat Allah yang luar biasa tadi, waktu dia melihat sifatnya itu yang teringat ya zatnya. Apa-apa selalu kepada zat Allah, bukan kepada sifatnya lagi. Mestinya itu sifat. Nah, saking tidak pahamnya ya antara zat dan sifat jadi satu. Jadi ngomong apapun dianggapnya benar. Ya ini bukan bukan katakan sok pinter, bukan. Memang itulah kejadiannya. Summa yarudduhum ila suhudi sifatihi. Kemudian setelah dikasih zatnya, karena saking tidak mampunya melihat zat Allah, seolah-olah gila. Bi ayyu syahidu, yaitu dengan cara ditunjukkan sifatnya. Bi ayyu syahbi idzibatahu idzibataha bidzati. Akhirnya diturunkan kedudukannya, dari dikasih melihat zatnya diredam turun. Oh, itu sifatnya. Tapi karena sudah terlanjur gila ya akhirnya sulit gitu. Nah, kadang-kadang jadi tidak benar itu. Tapi jangan cepat-cepat dia tidak benar, kita klaim dia salah. Masalahnya kita nggak tahu gitu. Nah, kecuali kalau kita sudah nol. Ini nol itu tidak ada nafsunya dalam diri kita. Silakan kita. Bi'ayyi syahidu irtibatoha bidzati. Dengan cara dia untuk diperlihatkan antara hubungan antara sifat dengan zat. Ini zat Allah. Zat Allah punya sifat kan? Saya tahu zatnya. Loh, tahu zatnya, sifatnya nggak tahu. Jadi gila. Nah, kalau ngerti zatnya, Allah itu ada yang benar dan dahsyat. Tapi saya bisa memperinci sifat-sifatnya. Oh, ini sifatnya gini. Itu jadi teratur itu nanti. Dikasih tahu dengan cara pembelajaran yang benar. Summa yurji'uhum ila ta'alluq bi asma'ihi. Setelah diturunkan dari melihat zat, diturunkan lagi kepada sifat. Setelah memahami sifatnya, diturunkan lagi kepada nama-namanya. Yang punya sifat kayak itu siapa? Oh, namanya Allah yang maha itu bisa memerincikan tempatnya itu. Summa yurji'uhum ila ta'alluqi bi asma'ihi. Dikembalikan untuk bisa memahami nama-nama Allah. Bi ayyi syahidu ta'alluqa bil asari, yaitu orang tadi bisa menyaksikan hubungan bi ayyi syahidu ta'alluqa bil asari. Nama tadi karena ada yang punya nama, terus kebiasaannya nama itu Allah bagaimana, itu ngerti itu. Tapi itu nanti saya ulangi lagi, tidak kemudian semudah itu, karena sudah terlanjur gila ya masih setengah-setengah gila. Tapi akhirnya kalau memang betul-betul orang sampai kayak itu, orang yang wali, yang pertama ngaku wali itu lama-lama akan ngakui dirinya, akhirnya dia akan ini mundur, nggak berani. Ngerti itu, tapi akhirnya apa? Kalau hatinya bisa menerima, itu sifatnya tidak muncul melonjak-lonjak, itu tidak akan selalu tenang dalam hatinya. Summa yarudduhum ila sudi sifati. Summa yurji'uhum atau ya yurji'uhum, kalau summa yarji'uhum itu enggak cocok. Ini karena apa? Karena di sini harus menunjukkan maf'ul kedua. Kalau yarji'u
saya pulang. Kalimatnya kalimat lazim. Ya saya pulang, ya pulang aja. Tapi kalau saya memulangkan, yang pulang siapa? Saya pulang, saya sendiri yang pulang. Tapi saya memulangkan, tentu ada maf'ulnya kan? Apakah kamu yang pulang? Bukan, tentu saya memulangkan. Karena memulangkan ada yang saya suruh pulang, itu namanya menjadi yurji'u, bukan yarji'u. Yurji'u. Nah ini kalau tidak tahu ya sama aja bacanya semata sih gitu. Summa yurji'uhum ila ta'awuti bi asma'ihi. Kemudian dikembalikan kedudukannya untuk memahami antara sifat dengan nama-nama zat itu tadi. Bi ayyi saidu ta'alluqa bil asar, yaitu mereka bisa menyaksikan bagaimana hubungan antara nama-nama tadi dengan kejadian. Itu orang yang jadah. Kalau orang yang saleh pertama kali ditunjukkan oleh Allah kepada asaril wujud, ya apa yang ada, terus naik kepada asma'i zat, kemudian sifat zat, kemudian zat. Tapi kalau orang mazhub langsung begitu pertama itu begitu melangkah dikasih beleng zatnya Allah, dia dipaksa untuk memahami Allah itu bagaimana zatnya. Nah ya udah gila, tidak mampu dia bicara itu. Dari memahami zat Allah, kemudian diturunkan diredam sedikit menuju kepada sifatnya. Oh itu karena sifatnya, itu memahami dia. Lalu setelah memahami sifatnya, lalu dia cari-cari siapa sih dia itu, lalu itu siapa namanya, ketemulah namanya. Nah setelah ketemu namanya, baru dia hubungkan nama ini hubungannya dengan kejadian alam semesta. Itu berpikirnya itu wajar, tidak menemui kesulitan. Tapi karena orang jadab, kejadabannya itu tetap mempengaruhi kepada kondisinya. Tapi keadaannya sebenarnya adalah begitu. Summa ruddu minha ila musyahadati sifati. Kemudian diturunkan untuk memahami sifat-sifat Allah. Summa roja'uha ila ta'alluqi bil asma'i. Kemudian dia kasih pemahaman tentang hubungan dengan nama-nama Allah. Hubungannya bagaimana itu? Dia akan memahami dengan baik, karena memang dari kondisi yang luar biasa tadi sedikit-sedikit diturunkan, akhirnya yang terakhir dia akan melihat kepada asar. Kalau orang saleh melihat asar, bekas-bekas yang ada di dunia apa aja, itu mulai dari situ. Setelah melihat apa yang terjadi dalam kondisi dunia ini, dia naik, dikenalkan, mesti ada yang bikin namanya ada. Nah, contohnya Qadir dan segala macamnya. Setelah diketahui dia punya nama, dinaikkan lagi, tentu mempunyai sifat. Nama barang tadi tentu punya sifat. Sifatnya tidak mungkin ecek-ecekan. Nanti sifatnya adalah luar biasa. Dan setelah mengetahui sifat-sifatnya, nah yang sifatnya luar biasa tadi siapa sebenarnya? Yaitu namanya pada zat Allah itu. La semua ila ta'alluqi bil asma'i. Terakhirnya rendahnya yang paling rendah antara belum yang paling rendah diturunkan untuk mengetahui nama-namanya Allah. Summa unzilu ila syuhudil asari. Kemudian diturunkan lagi, dia akan bisa memahami, oh ini semuanya karena perbuatan Allah. Summa unzilu ila syuhudil asari wa walladzina yaquluna. Orang yang begini ini sifatnya, itu namanya adalah dia ada selalu mengatakan ma ra'aina syai'an illa ra'aina allaha qablahu. Saya tidak melihat sesuatu. Waktu saya melihat ini, yang terlihat oleh Allah di sini loh, qablahu, sebelumnya itu. Jadi ini saya melihat optik itu, yang saya lihat siapa sih yang bikin optik gitu. Jadi zat yang ada di belakangnya. Wahum alladzina yaquluna wa ma ra'aina syai'an illa ra'aina allaha qablahu. Saya tidak menyaksikan sesuatu kecuali kalau saya menyaksikan itu, saya tahu bahwa
selalu kembali kepada Tuhan. Kalau orang-orang yang salik bagaimana? Saya ngeliatin ada optik, ada kitab, tapi tidak bisa menghubungkan satu sama lain. Ya kalau begitu ya namanya belum. Tapi kalau kemudian ada optik, ada segala macamnya, kemudian ada yang membuat, baru melangkah. Itu barang ada yang membuat. Setelah itu barang ada yang membuat, menunjukkan kepada sifatnya bagaimana, itu melangkah lagi makin atas. Setelah menunjukkan kepada sifat, terakhir adalah zatnya. Jadi apa? Saya tidak melihat sesuatu, aina qoblahu, waktu sampai kepada terakhir sebelumnya itu nanti itu saya baca lagi, nanti clear nanti. Summa unzilu ila syuhudil asari. Mohon maaf, ini pembahasan agak rumit. Summa unzilu ila syuhudil asari, kemudian diturunkan sudah melihat bekas-bekas. Wa humul ladzina yaquluna ma ra'ayna syai'an illa ra'ayna Allaha qablahu. Saya tidak menyaksikan sesuatu, setelah saya menyaksikan, saya akan mengatakan Allah lah semuanya. Itu orang yang salik. Jadi liatin benda-benda, terus ngeliatin nama-nama, ngeliatin sifat-sifat, liatin zat. Nah, zat ini menjadi pokok, semuanya adalah kembali kepada zat. Orang salik yang dituju adalah kembali kepada zat. Kalau mazhab dikasih tahu zat, bila tidak bisa. Terus diturunkan sifat, terus diturunkan paham nama, diturunkan terus melihat benda-benda. Itu orang-orang yang jazab. Wasalikuna ala aksi hadza. Adapun orang salik ada lawan daripada ketentuan tadi. Tamamah. Fani hayatu salikin, puncak akhir yang diterima oleh salik siapa? Allah. Terakhir memahami kepada Allah. Tapi kalau yang diterima pertama sekali yang dipahami oleh orang jazab apa? Kesempurnaan Allah. Jadi berbeda. Kalau orang salik akhirnya akan ketemu sama Allah, paling akhir akan ketemu sama Allah. Tapi kalau orang jazab begitu dikasih bilang zat Allah yang maha dahsyat, karena tidak mampu jadi gila itu. Fani hayatus salik wahya sududzati al-muqaddasati wal kaswi an kamaliha. Fani hayatus salik bidayatul majzubin. Oleh karena itu boleh dikatakan akhir daripada apa yang diperoleh orang yang belajar mulai dari bawah, belajar dari melihat asar, belajar pengenalan kepada nama, belajar pengenalan kepada sifat, lalu ngerti zat, itu salik. Tapi kalau mazhab dikasih oleh Allah pengetahuan, tahu kepada zatnya, tapi setelah tahu zatnya diturunkan kepada sifatnya, diturunkan kepada asma'nya, diturunkan kepada asal. Jadi berlawanan antara salik dan mazhab. Fani hayatus salikin wa huwa suhuduzati al-muqaddasati wal kasfu an kamaliha. Itu adalah bidayatul mujta majzubin. Nihayatus salik akhir dari orang yang belajar dari nol, tentu akan naik sampai kepada pengertian yang luar biasa. Itu akhirnya adalah mengerti yang luar biasa. Tapi kalau orang yang jazab bukan lewat itu, dibalik. Pertama sekali dikasih kehebatan zat, dahsyatnya zat, baru diredam, otaknya diredam, dikenalkan kepada sifatnya, dikenalkan kepada asma'nya, dikenalkan kepada hasil kerjanya, hasil kerja daripada Allah. Nah, saya rasa cukup sekian dulu. Masalah ini memang jarang-jarang dibicarakan. Cuman kalau kita nanti mempelajari, akan kita tahu, oh ya, dunia itu memang begitu itu. Nah, makanya apa sekarang cakep mana antara orang salik dan orang yang jazab? Kalau orang yang salik itu belajar dari bawah
segala macam apa yang peristiwa yang dialami dia tahu. Waktu dari tingkatan pertama kesulitannya adalah ditendang ke sana, ditendang sini, naik pada urusan kedua, terus naik pada urusan ketiga. Itu dia alami, dia tahu, salik itu tahu. Terus sampai kepada dia ngerti apa saja yang dialami. Tapi kalau orang jazab dikasih belum hebat, terus diturunkan. Waktu diturunkan itu dia tidak mengerti. Yang dimengerti adalah kehebatannya. Diturunkan turun, ya diturunkan ya turun. Tapi dia tidak memahami itu. Yang Anda dia pahami adalah kehebatan Allah. Jadi baik mana antara salik dan majzub. Al salik mengerti dari awal. Kesulitan-kesulitannya apa? Rintangannya apa? Itu tahu semuanya salik itu. Ngerti. Kalau salik yang usul ya. Tapi kalau salik yang tidak ngerti ya itu tadi yang bicara nafsunya aja. Nah, kalau salik itu usul itu akan mengerti semua perjalanannya. Nah, tapi kalau jazab itu luar biasa cakep, luar biasa cakepnya. Tapi karena saking gilanya dia tidak ngerti perjalanannya, tidak dia pahami. Yang tahu pokoknya dia lewati, terus dia merasakan juga melewati itu, tapi tidak ngerti gitu. Kenapa? Karena yang dilewati pertama sekali adalah yang maha dahsyat itu. Sekarang kalau ditanya antara salik dengan majzub, bagikan mana? Bagikan salik ya. Itu salik yang sudah usul, yang bisa usul. Kalau salik hanya sekedar lewat tetapi tidak ngerti apa-apa ya nonsen. Nah, jazab itu ada yang tidak ngerti, tapi ada juga yang jazab dikasih tahu ngerti dia turunnya itu, tapi dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak seperti salik. Kalau salik kan perlu perjalanan ya, di segala macam itu dijalani dulu baru dia ngerti. Kalau orang jazab itu dijalani tapi ngertinya itu langsung gitu. Ya kadang-kadang ya bisa nangkap, kadang-kadang enggak. Nah, ada orang yang jazab tapi sifatnya itu tadi. Contohnya Syekh Ahmad Badawi. Syekh Ahmad Badawi itu jazab. Tapi dia ngerti jazabnya itu andaikan diproses, dia tahu persis. Sama saja dengan salik. Salik dari bawah tahu. Karena apa? Karena memang dia dilewati, mesti tahu. Orang salik, coba Bapak mujahadah, apa kesulitannya? Kan tahu, itu dialami. Kalau seorang yang dari awal lewat salik itu cakep, tapi kalau belum usul ya tidak cakep. Jadi tidak bisa dipakai, dianggap sebagai guru. Yang dianggap sebagai guru dia salik, kemudian dia usul. Nanti akan bisa menjelaskan. Ini namanya guru mursyid. Nah, kalau masuk itu namanya bukan guru mursyid. Karena apa? Karena tidak bisa menjelaskan itu. Tapi dia ngalami, tahu persis.